Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di YouTube-nya Dogar Channel yang memberikan informasi-informasi seputar dunia peternakan. Halo sobat ternak semuanya. Hari ini kita akan melakukan bagaimana cara untuk penanaman bibit odot untuk pakan ternak. Yang saya akan tanam hari ini adalah bibit odot. Tadi udah saya tanam, nanti saya perlihatkan dan berapa ataupun jumlah untuk tanamnya dan berapa jauh serta dekatnya tanaman satu dengan tanaman yang satunya lagi. Nah, ini udah saya pisahkan. Ini ada 3 karung tadi. Yang satu karungnya itu odot, yang ini adalah king race. Ini agak besar-besar king race-nya, tapi ini king race-nya yang agak besar. Domba sangat suka sekali dengan pakan seperti ini. Makanya saya mencoba untuk menanam, dan menguntungkan sekali untuk para peternak jika punya bank pakan. Jadi bila mana bank pakannya sudah mencukupi, gak harus kemana-kemana untuk mencari rumput. Nah, sekarang kita akan tanam. Jangan lupa untuk rekan-rekan untuk selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin maju dan makin berkembang. Tonton di video selanjutnya ya. Oke, jangan kemana-mana sobat. Ya. Untuk penanaman yang sekarang ini dekat dengan rumah saya, gak jauh. Kenapa gak jauh? Karena kalau menanam rumput yang ditanam seperti ini, ditakutkan banyak yang ngambil gitu. Kalau mungkin ngambilnya bagus ya tidak jadi apa-apa. Tapi kalau ngambilnya ataupun cara pengambilannya, cara pengaritannya tidak bagus, si tanaman itu bisa mati. Apalagi dengan odot. Odot itu keunggulannya memang kalau kita nanam satu, itu tumbuhnya itu bisa banyak dalam satu dapur ataupun dalam satu lubang. Tapi di sisi lain ada kekurangannya juga. Jika pengambilan ataupun cara pengaritannya salah. Jadi kalau odot itu, kalau untuk pemanenannya itu harus sampai ke dapurannya, sampai ke ke batang bawahnya gitu. Jadi harus tumpul dan harus habis gitu. Yang tersisa yaitu akarnya sama bonggol yang paling bawah. Tapi kalau posisinya di atas ataupun setengah ataupun hanya pucuk yang diambil, nanti tidak akan lama odot itu akan mati sendiri gitu saudara. Itu tentang odot. Nah, ini odot saya silangkan dengan king race. Nah, ini untuk jarak tanam itu sekitar 30-25 lah. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat juga. Jika terlalu jauh sayang untuk tanahnya, media tanahnya. Karena ini tanahnya akan tanamnya segini. Karena yang itu belum saya garap karena masih banyak bibit kapulaga. Jadi saya yang ditanam itu hanya ini, mungkin hanya baru segini. Nah, ini untuk media tanamnya itu sekitar 25-30 cm. Untuk kurang ataupun lebih, yang penting jaraknya agak berjauhan, tidak berdekatan antara satu dengan yang lain, tidak apa-apa. Nah, ini. Nah, kalau mungkin keunggulan king race, nah semacam ini nih king race, ini yang agak besarnya. Jadi keunggulannya itu meskipun
diambil ataupun diarit pucuk ataupun hanya setengah, itu tidak akan mati. Karena apa? Karena bongol ataupun batangnya itu keras dan kuat, dan secara tidak langsung meskipun pucuknya diambil, dia itu tidak akan mati. Kalau menurut saya, kalau tanaman yang seperti ini itu paling bagus kalau untuk, apalagi untuk sapi. Kalau untuk domba kan mayoritas itu menanam itu jukut odot ataupun rumput odot kalau untuk domba. Karena apa? Karena odot itu kan kriterianya itu lembut, agak empuk gitu, meskipun sama kriterianya kalau udah tua gitu agak alot, agak keras gitu kayak tebu. Tapi kalau untuk domba paling banyak disukai ataupun banyak ditanam oleh peternak itu rumput odot. Kalau untuk sapi kebanyakan juga yang ditanam itu adalah kingres sama pakcong. Nah, ini seperti ini tanamannya. Paling bagus dan domba paling suka. Nah, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Kita juga akan menanam untuk daerah sini masih. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa Bang yang ditanamnya itu hanya pinggiran-pinggirannya saja, tidak sama semuanya gitu? Karena kita menggunakan tumpang sari gitu kalau untuk di tanaman palawija. Jadi tumpang sari itu pinggirannya itu sama rumput yang dimanfaatkan untuk ternak kita. Nah, ini untuk tengahnya itu kita tanami pohon singkong. Kalau odot mungkin sama kingres itu untuk pakan ternak. Kalau untuk singkong itu untuk pakan kita sebagai orang yang beternaknya gitu. Jadi harus ada manfaat di atas manfaat, sobat. Dan kebetulan tuh di sini pesawahan. Yang ini berlokasi di Kampung Sukamulya, Desa Sukabakti, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kita di sini akan menanam. Nah, ini sobat kita. Kalau untuk tinggi ataupun ukurannya, yang penting jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga. Kalau posisinya itu nanamnya seperti ini harus ada buku seperti ini itu. Ketika nanti pakcong ataupun odot ataupun gres tumbuh itu, tunasnya itu dari sini. Nah, dari sini ini ada bekasnya nih, kita lihat. Nah, tumbuhnya itu dari sini, tumbuhnya itu. Jadi kalau kita pengen nanam itu ya minimal satu buku lah, satu buku untuk menanam ini supaya bakal tunasnya muncul ataupun bertunas. Tapi kalau segini tanpa tunas, saya jamin 10% ataupun 100% ini tidak akan tumbuh, karena tumbuhnya itu dari sini. Nanti juga akar sama tunasnya itu dari sini. Nah, kita akan tanam. Nah, ini untuk pinggirannya saja, karena nanti kan sayang kalau singkongnya itu keganggu gitu. Jadi kita tanam pinggirannya saja. Jadi untuk pengambilannya nanti bisa gampang juga gitu. Nah, seperti ini. Nah, cukup diginiin saja. Nah, coba lihat. Nah, cukup seperti ini kan. Kalau untuk penanamannya itu ditidurkan ataupun dibingkingkan, jangan nanam di seperti ini kan. Nanti beda pertumbuhan ini, cara menanam seperti ini sama nanam yang seperti ini itu akan beda pertumbuhannya, akan
lebih bagus yang seperti ini gitu. Jadi kita nanamnya seperti ini. Nah, Kang, nah itu saudara. Untuk rekan-rekan yang pengen punya ternak tapi sibuk kerja, sama seperti saya juga. Nah, saya rekomendasikan untuk nanam odot ataupun menanam kingres untuk pakan ternak, supaya bila mana dalam keadaan sempit ataupun hujan ataupun sibuk pekerjaan, sobat-sobat, rekan-rekan, kalau kita punya tanaman odot ataupun kingres, itu kita tidak akan jauh, tidak akan sulit untuk mencari rumput. Apalagi kalau musim hujan. Musim hujan itu paling sulit untuk cari rumput. Di sisi lain kita dingin, di sisi lain juga kalau kita pengen ngarit jauh kan susah juga gitu. Jadi menurut saya kalau untuk rekan-rekan yang beternak, lebih baik nanam rumput lah, untuk memudahkan rekan-rekan dan untuk ya intinya tidak capek lah. Tidak capek kalau kita punya bank pakan, mau kapasitas ataupun domba berapapun kita tidak akan capek. Karena apa? Toh kita nanam rumputnya sudah terlihat, tinggal kita ambil, tinggal kita arit. Yang mungkin kalau ngarit rumput liar gitu, kita nyari itu mungkin bisa sampai 2 jam. Itu pun kalau posisi rumputnya banyak, saudara. Kalau rumputnya tidak ada kan kita harus nyari lagi ke tempat lain. Nah, tapi kalau kita punya bank pakan seperti ini, itu sangat memudahkan sekali untuk rekan-rekan. Memudahkan sekali bila mana nyari rumput tidak harus jauh. Apalagi kalau posisinya seperti ini, nanamnya di pinggir rumah. Kalau kita mau mupuk ataupun mau ngambil gampang, dekat toh sama rumah kita. Bila mana sekarang ada yang ngambil juga kan kelihatan, dekat dengan rumah. Jadi tidak tidak jadi kendala lah gitu. Nah, untuk rekan-rekan hati-hati ya kalau nanam. Ini kan seperti ini ya. Nah, ini kalau mungkin rekan-rekan tidak bisa membedakan antara takutnya lupa rekan-rekan, nanamnya jadi seperti ini ke bawah, ini ke atas, salah ya rekan-rekan. Jadi untuk penanamannya ini ke bawah, nah yang ini ke atas gitu, seperti ini gitu. Soalnya itu adalah bongol ataupun bawahan untuk badai ke mana, Kang? Asa. Nah gitu rekan-rekan. Menurut saya simpel lah, tinggal mungkin rekan-rekan mau melakukannya. Kalau untuk bibit, banyak lah daerah manapun sekarang banyak untuk bibit odot, banyak dijual di pasaran sekarang. Online juga bisa sekarang untuk pemesanan bibitnya gitu. Satu karung juga kata saya cukup lah. Kecuali rekan-rekan pengen buat bank pakannya itu yang luar biasa ataupun yang banyak, mungkin kapasitasnya juga harus banyak juga gitu, bibitnya juga. Kalau saya mah kan yang penting ketika yang ngarit di saya
posisinya keadaannya hujan, kalau ada odot kan tinggal ngambil gitu. Kalau mungkin lagi gampang-gampang nyari rumput mah ya dibiarkan saja, karena domba juga kan kalau terlalu keseringan pakai rumput seperti ini juga kan takutnya bosen gitu. Gitu mungkin saudara-saudara, rekan-rekan semuanya, salam menjalankan. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi serta bisa bermanfaat untuk rekan-rekan peternak semuanya. Nah, ini udah pesawahan semuanya. Ini kita nanti akan ditanami juga. Kita akan tanami semuanya supaya mempermudah. Kalau ada yang mudah, kenapa kita harus cari yang sulit, rekan-rekan? Oke, sahabat-sahabat ternak semuanya, tetap selalu menonton, selalu komen, dan selalu subscribe supaya channel ini bisa makin maju dan makin berkembang. Sekian, terima kasih. Tonton selalu Dudogar Channel dan support selalu. Salam ngarit untuk rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke. Tetap semangat, jangan pantang mundur, jangan pernah menjual ternak Anda dengan harga murah, apalagi kalau kualitas serta kuantitasnya itu kita tahu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.